Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih terus memberikan kesempatan buat kita. Masih ada firman Tuhan yang bisa kita baca, firman Tuhan yang bisa kita dengar. Saat ini kita mau melihat, membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya baca begini ya firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita melihat ayat ini berkata, perhatikan. Banyak sekali yang kita harus perhatikan. Apalagi sebagai seorang wanita, sebagai istri, sebagai ibu. Banyak sekali yang harus kita perhatikan. Tetapi saat ini firman Allah mengajak saya, kita semua, perhatikan dengan saksama. Perhatikan dengan serius. Perhatikan dengan tidak sambil lalu. Ya. Perhatikan jangan asal-asalan. Apa itu? Bagaimana kita hidup. Bangun tidur, ada pekerjaan, ada pokoknya banyak pilihan. Mau kerja mana dulu, mau anu apa dulu, ya. Nah, malam mau tidur. Kadang fisik sudah lelah, apalagi sudah umur. Apa yang harus kita pikirkan? Apakah kita punya banyak penyesalan? Aduh, tadi saya pengen ini nggak dapet, pengen itu nggak dapet. Aduh, saya ini nggak dapet. Banyak penyesalan, banyak kekecewaan. Tapi Alkitab berkata, perhatiin hari ini kamu hidup kayak apa? Kamu ngomong apa? Kamu pikir apa? Kamu keputusannya apa? Kepengennya apa? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oke. Dan dikasih tahu jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang sudah tahu tapi nggak mau tahu. Orang yang keras hati, orang yang dablek, orang yang nggak mau peduli. Nah, itu ya. Tapi dikatakan jangan seperti itu. Tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu. Semua orang punya waktu 24 jam. 24 jam banyak dihabiskan buat apa? Daniel dia pakai berdoa 3 kali sehari. Dia berdoa. Orang-orang jemaat di Berea, kata Alkitab, mereka selalu belajar firman Tuhan. Ya. Nah, kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai apalah panggilan dalam hidup kita? Berapa banyak waktu yang kita pakai dan untuk apa? Ya, untuk apa? Akhir zaman ini ada banyak orang yang sepertinya ingin menjadi orang yang dianggap paling pintar, menjadi orang yang dianggap paling hebat, paling tahu segala-galanya tentang Alkitab malah. Ya, pengen tahu tentang Alkitab. Saya kadang-kadang berpikir gini, orang tuh debat firman Tuhan tuh ngapain ya? Ngapain? Firman Tuhan itu tidak perlu diperdebat. Firman Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan. Lakukan aja firman Tuhan. Sampaikan firman, lakukan. Kalau ada yang gak ngerti, kita tanya baik-baik. Bukan kita untuk menunjukkan, gak cocok ini firman sama saya. Gak akan firman cocok dengan kita. Kita yang harus mencocokkan diri dengan firman. Karena banyak sekali yang mau diurus, banyak sekali yang mau ditanya gitu ya.
seperti sudah mulai mau mengotak-atik haknya Tuhan. Ya. Sementara kita tahu kehendak Tuhan buat kita aja masih belum bisa. Belum banyak waktu, belum cukup waktu untuk kita melakukan firman. Belum cukup waktu kita untuk memberi hati buat Tuhan. Kok sudah mulai mau berdebat, sudah mulai mau apa ya? Saya berpikir ngapain begitu. Alkitab juga bilang nggak usah dipertentangkan hal-hal yang tidak perlu begitu ya. Alkitab kasih tahu jangan mau kalau diajak berdebat itu jangan mau. Kadang ada orang yang berdebat dengan firman Tuhan itu ingin menunjukkan dia yang paling pintar ya. Ngapain berdebat tentang Adam, anaknya kawin sama siapa? Ngapain? Ya, lain-lain lah macem lah pertanyaan yang tidak akan menambah keselamatan kita. Malah kalau nggak hati-hati kita malah bisa ini ya, bisa berdosa sama Tuhan. Sebab itu marilah gunakan waktu yang ada ya, jangan sampai kita lupa bahwa hari ini hari jahat. Dan dikatakan jangan kamu bodoh. Ngerti kehendak Tuhan, usahain ngerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Supaya aku selamat. Kehendak Tuhan apa? Supaya aku itu jadi berkat bagi orang lain. Bukan ngurusin yang bukan urusan kita gitu ya. Bukan ngurusin firman Allah yang apa ya, yang kita nggak bisa pahami lalu kita bilang kok Tuhan begini ya, kenapa? Harusnya Tuhan itu, kenapa ya? Saya kadang gemes aja dengarnya gitu, ngapain gitu? Nggak perlu dipertentangkan ya. Otak kita ini nggak mampu untuk mengerti semua hal itu. Anak-anak kita aja coba. Kita melakukan ini itu, apa dia paham? Enggak semua dia paham. Ya. Jadi marilah kita mengerti aja kehendak Tuhan. Mengerti aja kehendak Tuhan. Dan lakukan kehendak Tuhan. Oke. Ya, jadi mari hati-hati menggunakan waktu. Jangan habis juga untuk main game. Ada ibu-ibu yang main game kemarin saya lihat, wah minta ampun deh. Ya, main game sampai lupa diri, lupa mandi. Ya, oke ya, Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Kami semua banyak dosa, kami menyalahgunakan waktu kami. Harusnya kami berkenan di hadapan-Mu, harusnya kami menyembah Engkau, harusnya kami melakukan apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Roh Kudus, jamah kami, dan bawalah kami turut kepada kehendak Tuhan, sehingga hidup kami tidak habis oleh hal-hal yang sia-sia. Meteraikan firman Tuhan bagi kami. Dengarkan doa kami Tuhan, supaya waktu yang ada untuk kami berbuat baik menjadi berkat ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.